Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, dalam kesempatan siang hari ini kita dapat melanjutkan bahasan kita kaitannya dengan konseling dan agama. Ini di part 2 ya. Konseling dan agama ini adalah sesuatu hal yang menarik bagi kita karena kita di Indonesia itu lebih cenderung pada mayoritas beragama Islam. Jadi keterlibatan konseling yang hadir dan lahir di Barat itu sangat menarik dan sangat perlu kita reduksi beberapa hal yang kaitannya dengan penanganan terhadap klien. Baiklah teman-teman semuanya, kalau kita pahami terkait dengan apa sih pengertian konseling itu, kemudian kaitannya dengan agama itu seperti apa dan bagaimana. Konseling itu memiliki arti definisi yang sangat unik, yaitu proses pemberian bantuan layanan kepada seorang klien dari seorang konselor, ahli profesi, guru BK, psikolog ya, atau psikiater yang memang si klien itu membutuhkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Tujuannya adalah pengentasan masalah yang bersifatnya kuratif. Ya, kuratif ini adalah salah satu bentuk yang perlu teman-teman pahami karena dengan adanya fungsi dari kuratif, maka klien yang punya masalah dia dapat terselesaikan masalahnya dengan baik. Ketepatan dalam menangani masalah itu dipengaruhi oleh beberapa keterampilan seperti adanya keterampilan penyampaian informasi, keterampilan menanggapi masalah, kemudian ada keterampilan attending juga, keterampilan mendengarkan, di mana teman-teman sebagai seorang konselor, guru BK harus mampu dan siap untuk mendengarkan semua masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Keterampilan dan skill dalam konseling ini sangat penting untuk bisa kita pertimbangkan terhadap nilai-nilai keberhasilan dari konseling itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa konseling itu lahir dari Amerika, kemudian kita adopsi ke Indonesia, kemudian berkembang di dunia pendidikan, di masyarakat, di industri, di sekolah ya, khususnya memang dunia pendidikan itu lebih fokus ke sekolah. Kemudian teman-teman juga ada konseling keluarga ya. Kenapa sih beberapa konseling itu memang sudah tersebar menjadi beberapa ruang yang berbeda, tidak hanya fokus pada konseling di sekolah? Karena kebutuhan masyarakat yang memang hari ini menghadapi berbagai macam aspek permasalahan hidup itu sangat luas. Jadi teman-teman bisa melibatkan beberapa hal yang terkait dengan konseling-konseling yang ada di luar dari pendidikan. Oke, kalau kita kaitkan dengan agama ini memiliki sebuah kekuatan power yang tersendiri dalam menyikapi, menyelesaikan, menghadapi berbagai macam aspek-aspek permasalahan hidup. Sehingga dari poin keagamaan, teman-teman memiliki nilai plus karena memiliki nilai power yang berbeda. Agama pada dasarnya adalah sebuah aturan pedoman, di mana agama itu memiliki basically dari pedoman yang kitab suci kita anut setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dan bahkan setiap periode yang memiliki nilai keistimewaan yang berbeda dan luar biasa. Kemudian pedoman yang berikutnya, yang kedua adalah pada hadis Nabi. Al-Quran menjadikan sebuah landasan hidup manusia, hidup individu, di mana citranya Al-Quran itu adalah fitrah, kembali kepada kesucian. Manusia itu sebenarnya punya nilai yang plus, yaitu punya hati nurani. Fitrah manusia itu memang suci. Fitrah manusia itu menyukai sesuatu hal yang bersifatnya baik dan positif. Maka dengan adanya kesadaran tersebut, mulailah Al-Quran itu akan lebih berkembang. Manusia itu harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Manusia itu diciptakan di muka bumi itu untuk menjadi seorang khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini manusia dituntut untuk menjadi seorang yang mampu memimpin diri sendiri, yang mampu mengendalikan emosi-emosi yang ada dalam diri sendiri, yang mampu menghandle kehidupannya sendiri. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah manusia yang menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Oke.
Konteks kepemimpinan khalifah di muka bumi ini masih sangat luas sekali, tetapi dalam konteks konseling ini teman-teman harus mampu memahami masalah yang ada dalam dirinya, kemudian strategi apa yang perlu diterapkan. Seorang konselor ahli profesi ini adalah sebagai bagian dari fasilitator. Tetapi untuk bisa mewujudkan permasalahan itu selesai, tidak terpending, terprogram, dan terencana, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menyelesaikan masalah itu dengan tepat waktu, dengan santai-santai, atau dengan waktu yang cepat? Tahapan permasalahan itu akan menjadikan sebuah aturan di mana teman-teman kalau menyadari secara baik, kemudian mampu menyelesaikan secara tepat, dan ketepatannya pun akan bisa teman-teman rasakan. Itu adalah bagian dari problem solving, di mana problem solving itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya perencanaan, strategi, kemudian implementasi, dan teman-teman juga bisa merasakan hasil dari keputusan dari masalah. Tidak boleh konselor memberikan keputusan secara sepihak dari diri pribadi, tetapi konselor ini hanya bersifatnya sebagai fasilitator. Kemudian teman-teman juga yang akan memutuskan masalah itu hanya diri klien sendiri yang dia punya masalah. Baik, kurang baik, tidak baik, itu yang bisa memilih dan memilah hanya diri klien itu sendiri. Konselor, fasilitator yang mampu memberikan, mengarahkan, memberikan sebuah informasi, layanan, dan bisa memberikan, mendorong, mensupport, di mana teman-teman ketika mengambil suatu keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Oke, dari saya untuk konseling berbasis agama belum kita selesaikan ya, pembahasannya masih kita bisa diskusikan di ruang offline. Thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.